Yo, halo teman-teman. Halo Lala. Boleh komentar ya, suaranya terdengar nggak ya? Soalnya ini pakai mic. Halo Taufik. Sebenarnya tadi saya sudah live streaming teman-teman. Cuma live streamingnya di YouTube itu ya bisa diketahui lah teman-teman. Latensinya itu kan nggak stabil. Jadi ya udah nggak jadi di YouTube jadinya, jadi di Instagram saja. Saran berkarir di back office gimana Kak untuk Taufik? Boleh tahu back office apa? Apakah bank atau back office pekerjaan kantor? Selain bank ya, maksudnya perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Yang namanya back office sih harusnya sih biasa saja ya. Namanya akuntannya pasti back office kan. Tapi kalau untuk bank biasanya bisa mulai dari teller atau CS. Karena nanti biasanya setelah dari teller atau dari CS mereka itu bakal masuk ke back office gitu. Segmented reporting ROI dan RI sama transfer pricing Bang. Untuk Yohanes Roy ini boleh tahu di mana mungkin lebih detailnya maksudnya ya. Karena kan kalau istilah bahasa Inggris itu kan diambil dari materi luar teman-teman. Ini sorry ya, ini saya coba beri penjelasan sedikit. Dari pengetahuan saya teman-teman sebenarnya nggak gitu luas, dalam arti tidak semua yang teman-teman share kepada saya itu saya mengerti teman-teman. Ini saya harus terus terang teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena yang namanya teori itu kan berkembang terus. Saya tamatnya itu tahun 2017, berarti saya tuh kuliah itu tahun 2013. Di tahun 2013 ilmu akuntansi itu atau ilmu keuangan itu tidak sehebat sekarang teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekarang itu kan apalagi pasar saham lagi maju-majunya nih ya, banyak banget teori-teori yang muncul yang kita adopsi dari negeri luar misalnya, bukan negeri luar sih, maksudnya dari negara lain, contoh dari Amerika. Ya itu kan menjadi kurikulum yang baru. Tapi kami, generasi kami yang dulu ya, kami nggak sempat mempelajari hal tersebut. Jadi kalau teman-teman misalnya menanya kepada saya, ya tentu saya nggak bisa memberikan jawabannya pada hari H tersebut juga. Sebenarnya saya senang, maksudnya saya berterima kasih banget ya. Contoh seperti Yohanes Roy menambahkan library saya, dia kasih saya kata-kata segmented reporting. Otomatis saya harus belajar lagi teman-teman mencari riset tersebut. Cuma harus saya akuin kalau keterbatasan saya itu ada. Saya nggak bisa seperti langsung bilang, oh ini karena ini. Karena kan saya juga bukan perpustakaan berjalan teman-teman ya. Tapi ya harapan saya buat YouTube, harapan saya sharing dengan teman-teman ya itu juga menambah wawasan saya juga teman-teman. Jadi setelahnya itu kalau saya sharekan salah, ya saya akan mengakui itu salah, tapi at least saya tahu, saya belajar ya atas kesalahan saya tersebut. Itu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang nih, Bang bahas ini dong, ya tentu saya nggak bisa menyiapkannya dalam sehari, nggak mungkin apalagi sedetik yang langsung balas ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab sampai sekarang. Karena kan seperti teman-teman ketahui ya, ilmu ekonomi itu luas banget. Perlu nggak Bang ikut pelatihan gitu buat anak jurusan akuntansi, kayak pelatihan brevet atau CAP? Nah untuk pelatihan itu list, nah itu sebenarnya penting banget ya. Tapi bukan berarti saya bilang harus ikut tiap bulan, harus ikut tiap hari. Ya enggak sih, dalam arti yang bersifat menambah wawasan. Contoh saya tahun ini kebetulan sama sekali nggak ada pelatihan ya karena lagi COVID. Tapi tahun lalu saya tuh ada banyak ikut pelatihan dari kantor, dari online ya, webinar. Dan kalau biasa gratis sih saya ikut, karena kan nggak ada ruginya ya kita belajar. Dan untuk brevet saya pernah ikut di kampus saya dulu, sudah lulus, tapi sekarang ilmunya sudah lupa teman-teman. Karena memang saya kerjanya nggak di bagian pajak, jadi ya kalau gitulah, kalau namanya ilmu nggak dilatih, nggak diasah pasti udah lupa teman-teman. Nadi, Kak mau tanya, emang bener kalau kerja jadi akuntan publik workload-nya berat banget ya? Untuk Nadi, yang namanya bekerja sih harusnya sih pasti berat ya, nggak ada pekerjaan yang ringan. Tapi kalau namanya akuntan itu lembur, saya rasa sih itu sudah menjadi hal yang biasa ya ketika tutup buku ya. Dan saya rasa sih yang namanya akuntan sih di mana-mana banyak yang lembur. Jadi teman-teman kalau mau jadi akuntan, mau jadi pekerja, persiapkanlah waktu teman-teman, karena bisa saja teman-teman bakal lembur gitu ya. Ya at least spare waktu lah, teman-teman tahu ketika closing, ketika tutup buku itu pasti lembur. Apalagi yang perpajakan ya. Kalau yang perpajakan itu kan biasa itu kan mau lapor SPT, mau nyusun pembukuan akhir tahun. Biasanya tuh mereka di bulan 4, di bulan 4 kalau nggak salah ya. Mereka itu udah lembur. Bulan 3, udah lembur lah, ceritanya ada lemburnya. Wuti Patawerekul, Kak di rumahnya hujan ya? Ya benar. Hujan. Dan sudah hampir tiap hari hujan. Di Medan lagi hujan banget. Jadi kalau ada suara hujan harap maklum teman-teman ya. Saya anak IPA, susah akuntansi, tips belajarnya dong. Sebenarnya yang namanya akuntansi kembali ke motivasinya ya Jubaida ya. Bagaimana pandangan Jubaida terhadap akuntansi? Apakah mau sekedar tamat jurusan akuntansi atau memang rencananya ke depannya itu pengen punya usaha, pengen tahu pembukuannya dan sebagainya? Kalau Jubaida memiliki motivasi untuk ya bisa dikatakan mengaplikasikan ilmu ini terhadap hidup Jubaida gitu ya, pasti akuntansi ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau terpaku sama nilai ya, terpaku mau tamat S1 akuntansi terus nggak tahu mau ngapain, biasanya itu kan menjadi beban gitu teman-teman ya. Untuk Moni, Kak bikin tong tentang financial analysis yang bahas PE ratio, EBITDA dan EVA. Oh itu boleh sih, nanti coba saya buat ya. Mungkin nanti yang berhubungan dengan valuasi perusahaan mungkin ya, nanti kita tes buat ya.
Kak mau tanya tentang rekonsiliasi fiskal, boleh enggak? Ini berhubungan dengan pajak ya. Kalau pajak mungkin kalau ada pertanyaan mungkin saya keep dulu ya. Saya nggak bisa jawab langsung ya teman-teman ya. Karena bukan bidang saya perpajakan. Saya kan bagian keuangan ya. Meskipun kadang saya tahu jawabannya, tapi saya tuh nggak berani menjawabnya teman-teman. Kenapa? Ya saya takut menyesatkan itu sih. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perpajakan, audit itu biasanya saya keep dulu. Nanti kalau saya udah dapat jawabannya baru saya balas teman-teman. Pandangan industri keuangan ke depan gimana Kak? Untuk Taufik boleh perjelas apakah mungkin industri keuangan itu seperti perbankan gitu ya, perusahaan investasi ya? Kalau namanya perbankan sih seharusnya sih masih oke-oke saja sih sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Cuma yang perlu di-highlight adalah perkembangan zaman. Kalau dulu kan keuangan yang konvensional ya atau tradisional ya. Sekarang kan sudah digital ya. Sudah banyak e-money. E-money itu kan sebenarnya udah kayak bank ya. Dan arti dia itu sudah menghimpun dana juga. Terus untuk pemberian kredit dulu itu kan harus kayak kartu kredit, harus resmi. Sekarang kan udah bisa online. Nah ini mungkin yang menjadi suatu tantangan bagi bank konvensional. Tapi bisa dikatakan bukan tantangan juga sih. Bank konvensional itu ditutup untuk inovasi. Dan kita sebagai konsumen dan sebagai orang yang ya bisa dikatakan mau bekerja di sana lah ya. Yaitu kita harus melihat itu sebagai sebuah opportunity atau sebagai sebuah peluang lah. Dan arti yang namanya ilmu konvensional itu pelan-pelan pasti akan ditinggalkan. Ya, yang namanya sistem konvensional akan menjadi digital. Dan digital ini kan adalah hal yang baru. Otomatis kita itu sama-sama belajar ulang lagi kembali teman-teman. Baik yang udah senior sampai yang junior masih sama-sama belajar. Dan itu menjadi sebuah peluang bagi kita teman-teman. Kalau kita bisa melihat hal tersebut. Jadi kita perlu mengembangkan ilmu kita terkait dengan bagaimana pembukaan digital mereka, pembukaan startup, ya. Otomatis kalau kita duluan menguasai ilmu tersebut, ya kita itu akan lebih menonjol gitu ya. Akan lebih mudah lah masuk ke industri tersebut. Dan kalau nama industri konvensional seperti saya katakan teman-teman udah mulai tergantikan. Tapi ya ini sekedar pandangan saya teman-teman ya. Karena saya juga melihat seperti Bank BCA kan dia mengakuisisi Bank Rabo untuk bank digital. Terus ada munculnya OVO ya. Kalau di kredit ada Kredivo dan lain sebagainya yang gampang banget memberikan kredit. Ya saya lihat ini sebuah perubahan yang signifikan lah. Jadi ya kita nggak boleh berdiam diri, ya harus belajar terus. Karena kalau teman-teman lihat kurikulum kita ya, ini kurikulum kita nggak perlu munafik lah teman-teman ya. Saya juga akuin kok saya itu nggak bisa, saya itu bodoh. Kurikulum kita itu sama sekali enggak menyinggung terkait dengan pembukaan digital. Bukan pembukaan digital, maksudnya perbankan digital atau dunia digital lah, kayak mana pembukaan startup dan lain sebagainya. Padahal sekarang itu lagi gencar-gencarnya. Dan kalau teman-teman bilang, Bang saya mau mempelajari pembukaan itu di mana? Ya mungkin ada tempatnya, ya tempatnya mungkin ada. Atau kuliah di luar negeri mungkin pelajari. Tapi kalau di internet itu masih minim banget informasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mempelajari hal tersebut, bisa menguasai hal tersebut, nah itu akan menjadi sebuah nilai jual yang sangat mahal. Itu sih teman-teman. Dan saya sekarang pun masih banyak mencari tahu bagaimana pembukuan mereka. Cuma ya itu menjadi konsumsi pribadi saya. Dan arti kan saya itu kan belajar itu otodidak ya. Jadi saya itu survei, saya menyimpulkan sendiri, mengasumsikan sendiri, ya, membuat kerangkanya sendiri, saya berimajinasi. Terlepas baik salah atau benar, ya udah nggak masalah teman-teman. Yang penting saya sudah mencoba untuk memaksa diri saya untuk belajar. Makanya ini nanti kan Tokopedia katanya mau IPO ya. Kita harap ya dari laporan keuangannya itu kita bisa belajar bagaimana mereka buat laporan keuangannya. Jadi ini saya kasih gambaran juga ya bagaimana pandangan saya. Dan pandangan saya ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Teman-teman jangan ikuti 100%. Jangan teman-teman bilang, oh Steve begini ya, jangan juga. Ya karena kan saya sekarang itu udah nggak kuliah lagi teman-teman. Saya cuma bekerja. Jadi saya nggak punya guru lagi, saya nggak punya dosen lagi. Dan kalau dosen saya ajak diskusi, ya dosen kan kebanyakan sibuk ya. Jadi ya otomatis saya harus memaksa diri saya untuk belajar sendiri dari internet. Jadi ya saya sekarang itu jujur teman-teman, untuk mendorong diri saya untuk lebih maju lagi itu udah berat banget. Nggak kayak dulu lagi, dulu itu enak lah. Dulu itu kita itu masih sering ke kampus, masih sering sharing, ilmu kita itu bertambah terus. Sekarang semenjak COVID, ya teman saya itu cuma internet teman-teman. Ya teman saya itu cuma internet, saya itu cuma bisa nonton dari internet, belajar dari internet. Saya itu nggak bisa stay kumpul-kumpul sama teman lagi, kan lagi COVID ya. Nggak mungkin dong saya paksa bicara gitu nanti kena COVID pula kan. Jadi ya itulah kendalanya yang saya hadapi. Kak kalau boleh milih lebih baik kerja di bidang perpajakan atau jadi akuntan Kak? Dua-dua sama-sama bagus ya Kus Atun ya. Tidak ada profesi yang jelek. Tapi kalau dari sisi prospek kerjanya ya lowongannya lebih banyak sih orang cari bidang perpajakan. Ya saya akuin sih sekarang perpajakan itu masih banyak yang cari dibanding akuntan biasa. Tapi bukan berarti akuntan biasa itu nggak bagus ya, nggak juga. Kak semester 3 tapi tidak tahu apa-apa tentang akuntansi sendiri, gimana ya? Untuk Sugianto, ya bagaimana ya? Semester 3 sih belum terlambat banget ya. Itu paling masih bahas terkait dengan mungkin induk perusahaan sama anak perusahaan. Saya rasa sih masih belum terlambat banget untuk mengejarnya ya. Tapi harus cepat-cepat dikejar ya teman-teman. Kak, mahasiswa akuntansi apa untungnya ikut
KSPM, kelompok studi pasar modal. Nah, untuk pasar modal ini Angga ini lagi populer banget. Tapi ingat, populernya itu cuma saat pandemi. Ya, setelah pandemi kita nggak tahu teman-teman. Mungkin masih populer, tapi tidak akan semudah sekarang lagi mencari profit. Ini saya tekankan. Teman-teman jangan terlena ya. Pada saat pandemi, ya saya akuin, saya juga main saham kok. Kita itu gampang banget dapat profit. Ya, beli hari ini besok pasti naik. Kenapa? Karena mereka terkoreksi dalam banget di Maret. Jadi bisa dikatakan di Maret itu harganya hancur-hancuran. Sekarang mereka lagi recovery dan udah beberapa saham itu udah sampai tahap recovery. Ya, sudah recover lah, sudah balik lagi ke harga awalnya. Jadi, pasar modal sekarang itu nge-hype banget, lagi populer banget. Tapi ingat teman-teman, belajarlah secara fundamental. Jangan belajar secara, ya bukan berarti nggak boleh belajar secara teknikal ya. Dalam arti hindarilah yang bersifat saham-saham gorengan. Ya, jadi kalau teman-teman pun membentuk organisasi KSPM atau masuk ke organisasi KSPM atau kelompok studi pasar modal, pastikan teman-teman itu memperoleh ilmu terkait dengan fundamental. Jangan sekedar teknikal, apalagi diajak main saham gorengan. Ya, masuk ke grup WA misalnya, beli saham ini, ya lagi digoreng bandar, beli nanti jualnya di segini. Iya, teman-teman mungkin bisa ikut kereta. Suatu saat kalau teman-teman ketinggalan kereta, ya uangnya habis. Jadi kalau dari saya sendiri, karena saya seorang akuntan dan men-sharekan ilmu akuntansi, ya pasti saya itu merekomendasikan untuk mempelajari fundamental. Kak, bahas tentang budgeting dong. Oke, ini nanti saya masuk list ya teman-teman ya. Zubaida, thanks. Oke. Kak, dalam laporan keuangan, apa yang merupakan bentuk fisiknya? Kalau laporan keuangan itu ada 5 ya. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, terus ada arus kas, terus ada catatan atas laporan keuangan. Ya, kalau bentuk fisiknya ya bentuk dalam bentuk kertas gitu di print. Atau teman-teman kalau simpelnya itu teman-teman lihat saja di perusahaan BEI ya, terserah apa saja. Ambil contoh saja BBCA, BCA, download saja laporan keuangan yang 2019, yaitu satu buku itu. Tapi kalau teman-teman bilang pembukuan, yaitu ada banyak banget lah. Yang menyusun jurnal itu apa? Bukti transaksi, yaitu bentuk fisiknya, bond, kwitansi, apalagi faktur, ya faktur penjualan, faktur pembelian, nota retur, nota pengembalian, terus apalagi surat pengantar barang dan lain sebagainya. Itu semua adalah bukti transaksi. Ya teman-teman ya. Dan ingat, akuntansi itu mencatat itu berdasarkan bukti transaksi. Kalau nggak ada bukti transaksi, ya jangan dicatat. Kak, kalau di dunia kerja kebanyakan nama akun menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia. Nah, ini sebenarnya tergantung teman-teman ya. Tergantung perusahaannya. Tapi dulu saya punya si Indonesia. Cuma sebenarnya kalau Inggris juga nggak masalah ya. Kenapa? Karena kan yang namanya perusahaan itu kan akunnya itu aja. Nggak mungkin bertambah. Ya bertambah mungkin. Tapi bertambahnya paling 1-2 dan itu saja akunnya. Ya otomatis nanti udah hafal di luar kepala sih. Jadi sebenarnya tidak perlu takut kecuali komunikasinya. Kalau komunikasinya harus bahasa Inggris, nah itu kita harus takut teman-teman ya. Tapi sebenarnya menurut saya sih nggak usah takut sih, karena itu menjadi sebuah peluang. Kalau kita itu nggak nyaman ya, waduh tiap hari harus bahasa Inggris nih, otomatis kan kita dipaksa belajar bahasa Inggris. Ketika kita sudah terpaksa dan menguasainya, itu kan menjadi nilai plus ya. Bahkan dulu itu saya tuh pengen banget cari perusahaan yang kalau bisa di dalamnya itu semua bahasa Inggris. Meskipun saya nggak bisa ya, bukan berarti nggak bisa sama sekali. Ya saya bisa, cuma maksud saya tertarik banget untuk masuk, membuat diri saya terdidik supaya saya bisa belajar dan menguasai bahasa Inggris. Cuma ya kebetulan sekarang masuknya di Indonesia ya Indonesia loh. Cuma ya minusnya juga ada, positifnya juga ada. Positifnya ya nyaman, aman, minusnya ya nggak belajar teman-teman. Biasanya di perusahaan perbankan itu menggunakan software apa ya Kak untuk Febrian Kelly? Biasanya mereka sudah ada kerjasama dengan vendor teman-teman ya. Yang namanya perusahaan perbankan itu udah pasti kerjasama dengan sebuah vendor. Vendornya vendor-vendor yang hebat lah dari luar negeri. Kenapa? Karena kan perusahaan perbankan itu yang namanya keamanan nomor 1 ya. Mereka itu nggak boleh pakai software-software yang abal-abal dan pakai software-software yang gratis apalagi ya. Mereka itu kan perlu keamanan yang sangat ketat lah ya, yang nggak bisa ditembus. Namanya data nasabah ya. Jadi tentu mereka itu pakai software yang sudah dikerjasama dengan vendor. Dan teman-teman ya nggak akan ketemu lah software itu di perusahaan manapun biasanya. Bang, gua mau jadi konsultan. Saran Bang jadi konsultan, makul apa saja yang benar-benar harus dikuasai. Nah, untuk jadi konsultan sebenarnya ada sertifikasinya ya. Kalau nggak salah ngambil AK, ngambil profesi. Kalau untuk matkul sih konsultannya tergantung konsultan apa. Apakah KAP, konsultan akuntan publik ya untuk mengaudit, atau konsultan perpajakan. Nah, ini kembali ke Angga. Atau konsultan keuangan, konsultan pembukuan. Kalau saya sendiri sih sebenarnya bukan konsultan. Saya ini sih orang yang sebenarnya sering diajak sharing terkait dengan kasus-kasus di perusahaan. Jadi ya kalau teman-teman sebut saya konsultan ya bisa juga. Cuma ya saya nggak bisa mengeluarkan sebuah sertifikat gitu. Apakah itu menyatakan bahwa perusahaan ini telah diaudit oleh saya misalnya, ya nggak bisa.
Kalau teman-teman mau yang resmi ya harus ada studinya. Tapi kalau sekedar memberikan masukan, memberikan ide, pendapat terhadap sebuah pembukuan ya paling kuasai ilmunya saja. Dan biasanya itu sih kalau saya sih sharingnya gratis ya saya sendiri, karena memang saya itu nggak pernah menjanjikan suatu hal. Dalam arti dulu pernah saya tuh menyusun sebuah pembukuan sampai komplit ya, dari awal saya komplit. Tapi itu memang pada saat saya itu belum bekerja ya, maksudnya lagi nganggur kemarin. Ada dealnya, ada biayanya. Tapi untuk sekarang kan saya sudah bekerja, saya punya YouTube juga, sibuk ya. Jadi saya tuh nggak pernah mengenakan biaya kalau mau sharing. Jadi kalau teman-teman punya usaha mau sharing, tapi dengan catatan lah ya, yang simple, jangan yang manufaktur kayak saya. Tentu saya tuh nggak akan bisa kerjakan lagi teman-teman ya. Tapi yang simple, contoh main ada teman saya yang buka restoran siap saji, itu bisa saya bantu. Ada juga yang pet shop, saya bantu juga. Ada juga yang ini jual beli alat makeup, itu juga saya bantu pembukuannya. Itu bisa saya susunkan karena masih simple. Tapi kalau teman-teman bawa saya manufaktur ya itu pasti nggak akan selesai teman-teman. Itu memang biasa butuh tim khusus. Apalagi kita kan online ya, bicaranya jauh banget. Dan itu memang nggak pernah saya kenakan biaya sih teman-teman, itu free. Tapi ya waktunya ikut dengan saya teman-teman ya. Kak, bahas modul tentang akuntansi perbankan dong kak, bingung soal pencatatan clearing dan lain-lain. Kak, bingung aku kak. Untuk Lili mungkin sebenarnya ini menarik banget ya. Nanti Lili mungkin boleh DM ke saya contoh soalnya ya untuk Lili. Nanti coba saya tes kerjakan. Sebenarnya saya ada materinya terkait dengan akuntansi perbankan. Tapi materi ini karena saya juga nggak pernah bekerja di perbankan sebagai akuntan, saya itu nggak berani men-sharekan teman-teman. Kenapa? Saya takut materinya itu kurang relevan. Makanya saya itu masih meriset lah, istilahnya masih dalam tahap riset, tapi masih riset saya setengah. Mungkin nanti Lili boleh kirim ke saya, nanti coba saya cocokkan dengan modul yang saya miliki, nanti kita lihat bagaimana jawabannya ya. Ya, kembali lagi saya katakan teman-teman, kalau saya buat YouTube itu mungkin tonton lihat ya, kenapa sih uploadnya 2 minggu sekali, kenapa sih uploadnya seminggu sekali ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat di komputer saya, itu ada banyak banget Microsoft Word ya, berisi terkait dengan materi-materi, modul-modul. Contoh materi akuntansi ini ya, ini. Tapi semuanya itu enggak sampai jadi video. Kenapa enggak sampai jadi video? Kenapa enggak terupload di YouTube? Yang pertama, mungkin risetnya masih kurang ya. Yang kedua, saya belum yakin dengan teori tersebut. Kenapa saya belum yakin dan kenapa saya risetnya kurang? Ya karena alasan yang pasti itu karena saya nggak mau menyesalkan teman-teman. Saya nggak mau ibaratnya itu ya, yang penting upload, subscriber naik, followers naik. Ya saya nggak mau. Saya mending uploadnya sebulan sekali, tapi ya betul-betul ilmunya itu bisa saya pertanggungjawabkan. Daripada saya ngejar ngupload terus, ilmunya salah pula kan, terus saya take down videonya, ya ngapain gitu sih teman-teman. Kak, gimana caranya agar tidak jenuh sama akuntansi? Kembali lagi Diana ya ke motivasinya. Sebenarnya kalau cewek sih sebenarnya enak banget sebenarnya kalau cewek, saya bilang ya, wanita ya. Maksudnya motivasinya itu mungkin teman-teman harus bayangkan kalau nanti teman-teman sudah berkeluarga gitu ya, sebagai wanita. Gimana sih wanita itu bisa mengelola keuangan dengan baik? Tentunya itu kan dia harus punya skill akuntansi yang bagus ya. Teman-teman kita yang cewek ya punya gambaran seperti begitu sebagai motivasi. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Ini kita analogi saja ya. Saya nggak ada menyerang siapapun, tapi ini analogi saja. Misalnya nih, si cewek sama si cowok pacaran ya, menikah, tapi si cewek ini seorang akuntan. Kalau namanya akuntan itu kan dia tahu ya, harta sama dengan hutang tambah modal ya. Berarti harta kita itu dari hutang tambah modal. Teman-teman tahu nih, suami saya misalnya, saya cewek nih misalnya, suami saya ini penghasilannya 5 juta satu bulan. Tiba-tiba di suatu malam ya, teman-teman lagi ulang tahun nih, si cewek ulang tahun, dibelikan sebuah cincin harga 10 juta. Nah, kalau teman-teman mempelajari akuntansi dengan baik dan benar, teman-teman pasti kaget nih. Yo, dari mana uang suami saya? Padahal selama ini saya hitung pembukuannya, uangnya itu nggak punya 10 juta. Uangnya itu cuma 8 juta saja, bahkan gaji dia cuma 5 juta. Nah, teman-teman sebagai orang yang bisa akuntansi harus curiga. Nah, itu teman-teman, maksud saya seperti begitu. Itu cuma sekedar contoh kecilnya saja. Tapi kalau misalnya suami teman-teman nih punya usaha, nah teman-teman bisa membantu dia menghitung pembukuannya. Intinya teman-teman tuh menjadi orang yang realistis, tahu uangnya itu kemana ya. Itu yang paling penting teman-teman. Jangan dikasih berlian 8 juta malah terlena gitu ya. Wah, saya dikasih berlian, uangnya dari mana saya nggak mau tahu. Nggak boleh teman-teman. Mana tahu uangnya hasil korupsi, teman-teman harus mengingat suami teman-teman misalnya ya. Jangan korupsi gitu. Tapi itu intermezzo saja. Bukan ilmu gitu. Cuma intermezzo bagaimana kita mengaplikasikan ilmu akuntansi ke diri kita. Kak, setelah S1 akuntansi apakah lanjut program profesi bagus? Tentu ya Santo gue ya, kalau punya uang ya lanjut. Kebetulan saya itu
ya terkendala di uang juga sih sebenarnya. Bukan berarti nggak punya uang untuk lanjut, tapi punya kebutuhan lain teman-teman. Jadi ya nantilah lanjutnya, nanti mungkin kalau udah ada lebih longgar dananya baru lanjut. Kak mau tanya, aku baru aja masuk semester 1 jurusan akuntansi. Aku ingin tahu sebenarnya materi yang diajarkan di setiap semester kan hampir sama prakteknya dengan dunia kerja. Ya sebenarnya untuk materi akuntansi di kuliah itu kan relatif teman-teman ya. Karena kan kuliah itu sangat luas. Dalam arti kita itu mempelajari akuntansi biaya, kita itu mempelajari akuntansi misalnya anak perusahaan induk perusahaan, mempelajari akuntansi merger misalnya, terus apalagi etika akuntansi dan lain sebagainya. Tapi teman-teman itu kan belum tentu diterima bekerja di perusahaan manufaktur misalnya, belum tentu di perusahaan dagang. Jadi kalau dibilang sama ya pasti sama di dunia kerja. Cuma ketika misalnya teman-teman masuk ke perusahaan yang tidak memakai ilmu tersebut, ya nggak kepakai ilmunya gitu teman-teman ya. Contoh di perusahaan dagang teman-teman keterima, tentu akuntansi biaya nggak kepakai gitu. Bukan berarti nggak kepakai semuanya ya, tapi ya biasanya itu akuntansi biaya itu dipakai di perusahaan manufaktur. Ya karena mereka punya biaya overhead dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang sama ya sama, cuma ketika udah masuk dunia kerja nanti pasti ada penyesuaian. Kak boleh nanya kisaran gaji akuntan di perusahaan berapa kak? Ya di atas UMR lah teman-teman. Kalau perusahaan plantation itu termasuk dalam usaha apa? Plantation seperti perkebunan ya, perkebunan. Kalau dibilang masuk dalam usaha apa sih? Sebenarnya pembukuannya itu khusus teman-teman ya. Kalau namanya pembukuan perkebunan, kenapa? Karena tanaman mereka itu menjadi aset dan aset itu akan disusutkan teman-teman. Secara pencatatan sebenarnya dia itu bisa masuk ke manufaktur ya. Cuma memang dia tuh ada beberapa penyesuaian, apalagi di bidang perpajakan, ada perhitungan perpajakan yang khusus. Tapi kalau memang cuma sekedar intern keuangan, ya bisa pakai sistem pembukuan manufaktur sih, tapi dengan sedikit adaptasi. Karena kan memang kalau namanya plantation kan pasti ada karyawan yang kerja di kebun, ada yang di kantor. Itu kan pasti ada terpisah biayanya. Terus ada biaya maintenance di kebun, terus ada biaya maintenance di kantor. Nah, tetap dia pakai ada biaya overhead, teman-teman. Ya, tetap ada akuntansi biayanya. Cuma ya tidak bisa seperti manufaktur 100%. Bahkan manufaktur sendiri pun sebenarnya terpisah lagi. Bukan berarti manufaktur itu sama ya. Contoh seperti PKS dengan pabrik roti misalnya, pasti pun beda juga cara perhitungannya. Ya makanya itu sih kendala saya teman-teman. Kenapa sih akuntansi manufaktur itu susah banget nyusun materinya? Bukan berarti susah nyusun, nggak bisa disusun ya, bisa, tapi untuk memakai contoh aslinya itu ya sampai hari ini masih riset sih. Saya belum berani mem-sharekan. Seperti saya katakan tadi, kembali lagi masih proses riset. Nanti kalau udah yakin, ya mungkin nanti kita sharekan. Jadi mungkin sabar saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nih di sini yang nonton video ini, Bang saya pengen jadi YouTuber, mungkin mau ikut share akuntansi juga. Nah itu boleh ya teman-teman ya. Kak, saya lihat kebanyakan dosen saya ada gelar tambahan AK, CA, CPA, ACPA. Apakah dapat pendidikan profesi atau dari ujian sertifikasi? Nah, untuk AK itu dari profesi. Untuk CPA itu dari biasa itu ujiannya di luar, teman-teman. Di Jakarta nggak salah ada juga. CPA itu adalah sebuah sertifikat yang menandakan bahwa kita itu bisa analisa. Biasa itu dipakai di perusahaan perusahaan saham gitu, teman-teman. Ya. Jadi ya dia ahli melihat laporan keuangan lah, CPA. Dan biasanya CPA ini ya bekerjanya di perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan investasi. CPA ini dapatnya itu nggak gampang dan mahal. Biasanya kalau udah punya CPA sih udah mantap. Dan CPA ini ada kelas-kelasnya lagi, ada level-levelnya lagi. Level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Saya kurang tahu detailnya karena saya pernah mau ikut tapi ya dananya terbatas teman-teman. Bukan bilang daripada saya ikut ya. Saya memang mau ikut tapi nggak sekarang. Jadi saya nggak meriset terlalu dalam. Tapi sih kata orang kalau udah punya CPA level 2, itu sih kalau kita lamar di perusahaan investasi ya, perusahaan sekuritas gitu, gajinya tinggi. Dan sering lah teman-teman mungkin kalau sering ikut webinar ya, ikut yang bicara-bicara saham, analis, itu biasa gelarnya ada CPA. Ada CPA di belakangnya. Makanya mereka tuh bisa bicara melihat saham ya. Oh ini sahamnya bagus, skip dulu, ya besok naik. Nah, mereka udah ada ilmunya teman-teman. Cuma ya kembali lagi, saya kurang tahu bagaimana mereka menganalisanya. Tentu itu sudah ada pendekatannya. Kak, apakah dalam perusahaan manufaktur itu membuat program sendiri atau apa ya? Ya, kebanyakan pakai program sendiri. Ya teman-teman ya. Kalau pakai Excel sih udah jarang banget. Kebanyakan mereka punya program sendiri. Dan program itu memudahkan si karyawan akuntannya. Karena nanti kalau perusahaan semakin besar itu biasanya itu nggak sekedar akuntan aja. Ada finance lagi dan lain sebagainya. Ada purchasing, logistik. Ya mereka itu perlu sebuah sistem yang memudahkan mereka bekerja. Kak, kalau pembukuan buat usaha sendiri itu pembukuannya perlu yang lengkap seperti ada di kuliah atau hanya catat masuk keluarnya saja ya? Tidak harus lengkap ya teman-teman ya. Untuk Alisa tidak harus lengkap, tapi harus bisa menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.
Bukan berarti cuma kasnya saja ya. Kalau masuk keluar kan itu cuma sekedar kas ya. Tapi ya tidak perlu lengkap juga. Contoh nih, kalau teman-teman usaha kecil, ya udah nggak usah lah buat anesa arus kas misalnya. Karena kan arus kas itu biasanya untuk perusahaan besar ya, supaya bisa lihat arus kasnya. Nah, jadi catatannya itu, note-nya itu tidak perlu lengkap, tapi ya harus bisa menggambarkan kondisi keuangan. Tapi kalau memang mau lengkap itu lebih bagus lagi. Kenapa saya bilang tidak perlu lengkap ya? Teman-teman nanti bilang nih, oh ini ajaran sesat nih. Sebenarnya enggak juga, tapi saya tuh lebih ke realistis. Dan arti bagaimana ilmu akuntansi itu bisa bermanfaat ya. Karena kalau kita suruh nyusun lengkap, nyusun rapi, yang kerja cuma satu orang, ya udah dia buat pembukuan aja, nggak usah buat operasional lagi, nggak usah buat usaha lagi. Ya itu juga nggak bisa dibenarkan juga ya hal tersebut. Tapi kalau akuntannya memang khusus akuntan, terus ada orang operasional lagi ya, yang membuat operasional usahanya, ya itu boleh. Tapi kalau udah merangkap, satu operasional, satu akuntan juga, satu orang ya jangan, nanti bakal capek. Nah jadi kembali lagi teman-teman, konten akuntansi yang saya sharekan ini semuanya itu sebenarnya lebih ke realita lah dunia kerjanya. Jadi kalau teman-teman belajar di kampus bisa nggak cocok ya sebenarnya saya lah yang salah teman-teman, saya lah yang salah ya. Jadi teman-teman jangan kaget, oh menurut Bang William kan begini, ya enggak, belum tentu benar teman-teman ya, karena memang yang saya sharekan itu lebih banyak ke dunia kerjanya, dan tidak semua dunia kerja itu menggunakan cara saya teman-teman ya. Itu karena saya punya pengalaman bekerja di perusahaan menengah dan saya melihat ya mereka itu bekerja seperti begitu, jadi saya bisa ceritakan kepada teman-teman. Kak, kalau boleh nanya, manajemen investasi kan ada pasar modal, obligasi, saham, itu menurut kakak yang paling menguntungkan saat investasi itu apa? Kalau untuk saham dan reksadana mungkin saya bisa menyarankan saham ya, tapi kalau obligasi saya nggak pernah coba, P2P lending pun saya nggak pernah coba, jadi saya nggak berani berkomentar hal tersebut. Tapi kalau untuk reksadana dengan saham, saya yakin saham lebih menguntungkan, tapi risiko di saham lebih besar. Makanya kalau bisa investasi di blue chip saja. Dan di sisi lain teman-teman, kalau dibilang bagusan mana bang, saham atau buat online shop, ya saya pilih online shop. Atau misalnya kalau jangan online shop, misalnya investasi ilmu misalnya, tentu saya lebih pilih investasi ilmu daripada main saham. Contoh nih, saya kasih gambaran. Tuntut punya uang 5 juta. Ya, ini saya kasih gambar 5 juta. Bagusan mana bang? 5 juta ini nganggur. Taruh di saham atau saya ikut investasi ilmu? Ya, saya pilih investasi ilmu. Atau contoh lain lagi. Pilih mana? Saham atau beli keperluan untuk passion misalnya. Contoh saya suka buat kue. Ya, saya beli oven, belajar buat kue. Tentu saya pilih beli oven dan belajar buat kue. Kenapa? Karena ilmu tersebut kita pelajari ya, kita latih passion kita, mana tahu suatu hari berkembang, berhasil ya. Tentu itu akan lebih menghasilkan. Saham itu setahun itu paling balik berapa persen lah. Maksimal kalau amannya ya, saya bilang lah 20%. Tapi kalau kita buat usaha itu bisa balik ratusan persen. Ya. Tapi kalau teman-teman nih, udah sibuk kerja ya, punya usaha lain juga, udah nggak punya waktu lagi, uangnya di bank, semua nganggur gitu ya, nggak bisa diputar lagi, baru putarlah ke saham, baru putarlah ke investasi. Tapi kalau masih di rumah, masih tidur-tiduran, masih santai-santai ya, masih ketawa-ketawa, masih sering hangout, ya uangnya jangan dipakai untuk saham ya. Dicarilah passion-passion lain, manfaatkanlah waktu tersebut, waktu luang tersebut lebih produktif lagi. Apalagi kalau uangnya sedikit. Kalau uangnya sedikit sih saya nggak sarankan banget main saham. Contoh saja nih, kemarin teman saya, dia tuh sahamnya 500.000, main saham gorengan ya. Memang untungnya itu sebesar 40% teman-teman. Tapi 500.000, 40%-nya itu cuma berapa? 200.000. Dia harus skip sampai bisa dikatakan 1 minggu, hanya lihat saja perkembangannya, lihat aja ya, nengok WA terus. Ya menurut saya sih ke 200.000 ya, ya sampai lihat seperti begitu ya, sampai nggak belajar kayak gini-gini, menurut saya sih kurang worth it ya. Dan juga ini saham teman-teman, ini udah kembali normal. Kalau tonton baru mau join main saham, saran saya hati-hati ya. Ini nggak seperti dulu lagi, hati-hati. Ini saya tekankan banget sih, hati-hati. Teman-teman sekarang kalau lihat Instagram ya, jangan kaget nengok foto orang lain. Misalnya BRI 40%, BNI 30%, misalnya BCA misalnya udah dia beli 24.000 sekarang 33.000, udah berapa persen tuh? Udah mau 50%. Menggiurkan banget teman-teman, menggiurkan banget. Ada yang sampai 100%. Ingat, mereka main itu di bulan 3. Sekarang itu udah balik normal. Teman-teman kalau masuk sekarang udah pasti udah payah lah. Payah, maksudnya payah seperti begitu. Malah bisa jadi harganya makin terkoreksi dan turun. Jadi hati-hati teman-teman ya, saya katakan hati-hati. Kak, lulusan diploma pajak lanjutan S1 akuntansi bisa nggak kak? Kesulitan dan penyesuaian material gimana kak? Harusnya bisa. Penyesuaian sih harusnya nggak banyak disesuaikan sih, karena namanya sama-sama akuntansi kan. Malah akuntansi pajak itu lebih sulit lagi teman-teman. Jadi harusnya sih nggak ada masalah. Johannes Mangasi, pernah nggak kerja di perusahaan perkebunan sawit? Nah kebetulan saya tuh dulu itu pengen banget lamar di PKS, tapi belum sampai
belum sempat lamar lah. Tapi jujur itu impian saya dari dulu ya. Belum sempat lamar dan saya belum pernah bekerja di sana teman-teman. Nah mungkin next time setelah mungkin dari karir saya ini, saya nggak tahu ya, mungkin 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi ya, mungkin saya akan mewujudkan mimpi tersebut lah, kerja di perkebunan sawit. Karena dari dulu itu saya pengen banget kerja di PKS, perkebunan kelapa sawit. Bang, rekomen audit pajak atau sistem informasi akuntansi? Kalau untuk santo gue, kalau untuk lowongan pekerjaan sih pajak ya. Tapi kalau sukanya audit ya, ambillah audit, tergantung passion ya. Saya nggak bisa memaksakan teman-teman ya. Wah bagusnya pajak nih, ambil pajak. Yang namanya akuntansi konsentrasi itu udah kembali ke passion. Ada orang yang suka banget audit. Kenapa suka banget audit? Karena dia suka jalan-jalan. Yang namanya staff audit itu sering jalan-jalan. Karena dia sering dinas luar, mengaudit perusahaan-perusahaan cabang. Tapi kalau suka pajak ya, suka update ilmu ya, masuklah perpajakan. Jadi saya itu nggak bisa memaksa teman-teman. Tapi ini saya kasih gambaran. Teman-teman sudah memiliki gambaran, memiliki action plan ya untuk mencari tahu salah satu bidang yang bagus. Itu udah top banget sih, itu udah keren banget. Dulu di masa saya tuh sama sekali nggak punya gambaran teman-teman. Ya iyalah, dulu tahun berapa itu, mau cari YouTube aja masih mahal kuota. Jadi sekarang itu enak banget sih. Kak, kalau invest emas gimana kak menurut kakak? Nah untuk era Hemaha, oke. Invest emas menurut saya sih oke. Tapi ini oke-nya itu bukan berarti bisa menguntungkan dari saham. Enggak, belum tentu. Tapi ya bisa juga menguntungkan. Emas itu kelebihannya apa? Emas itu adalah, kalau kata orang ya nih ya, safe haven asset atau aset paling teraman di dunia. Nah ini emas teman-teman. Emas itu nggak pernah harganya itu turun sampai nggak masuk akal. Selalu masuk akal teman-teman. Jadi itu adalah safe haven asset dan sangat-sangat ya bisa dikatakan sangat aman lah. Ya itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman takut inflasi, emas adalah solusinya. Kak sekarang bekerja di bank ya kak? Febrian. Iya teman-teman. Saya lagi bekerja di bank sekarang. Christina Aprila, kak aku masih nggak ngerti cara bedain saham yang bagus atau enggak, atau aku coba main dulu aja ya, siapa tahu lama-lama bisa. Nah untuk Christina Aprilia, sebenarnya cara bedain perusahaan bagus atau enggak sih, sebenarnya kalau pemula sih nengok saja ya LQ45 ya, caranya gampang banget. Teman-teman lihat saham-saham LQ45. Kenapa LQ45? Karena LQ45 itu adalah saham-saham yang terpilih, 45 saham yang terpilih yang kinerjanya bagus. Jadi teman-teman coba filter dari tahun 2010 sampai 2020 ya, 45 saham tersebut, cari 15 saham yang selalu masuk di LQ45 ya. Saya kasih gambaran saja, contohnya BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri. Nah 4 saham ini sudah bisa dikatakan itu udah langganan LQ45 lah. Jadi itu udah termasuk saham yang bagus. Jadi teman-teman ya, saya bukan berarti mengatakan harus beli saham itu ya, enggak, teman-teman boleh menganalisa juga. Tapi kalau nanti sudah expert ya, teman-teman boleh main ke saham tier 2. Saham tier 2 itu adalah saham-saham yang bukan LQ45 tapi dia itu punya prospek yang bagus. Tapi ingat, hati-hati, saham tier 2 itu rentan kena goreng oleh bandar. Itu kalau sudah pro ya, kalau sudah maksudnya sudah mulai jago. Tapi kalau masih pemula, main dulu saham-saham tier 1 LQ45. Leo Jeffrey, kakak invest saham juga ya? Iya, saya ada investasi saham, tapi saya itu investasinya long term ya. Saya bukan trader, bukan trading. Dan ingat teman-teman, hati-hati ya, hati-hati. Kembali lagi saya katakan, karena saya takut banget teman-teman itu salah langkah. Ya, hati-hati. Nah, sekarang emas lagi turun kak, tapi aman ya. Yang namanya emas itu selalu aman ya, teman-teman. Karena dia itu akan menjaga nilai mata uang. Ya, bahkan kalau di agama Islam ya. Ini sorry banget nih, saya bawa-bawa agama, mohon maaf banget. Ya, memang paling dianjurkan itu adalah investasi emas. Dan ya, saya tahu karena saya belajar dari teman saya gitu. Nah, teman saya ada satu teman saya ya, dia itu memang paling suka investasi di emas, dan saya melihat itu adalah hal yang positif. Kenapa? Yang namanya investasi itu ya harus diacungi jempol. Kenapa? Karena dia itu sudah memikirkan masa tua dia. Ya maksudnya ya daripada teman-teman beli iPhone 12 Pro ya, itu sih pandangan saya. Bukan berarti uang kita semua diinvestasikan, enggak. Maksudnya ya kalau teman-teman nggak punya kebutuhan yang urgent ya, contoh daripada gengsi-gengsian beli iPhone 12, yang penting taruh di emas. Kalau nggak mau di emas, di saham, tapi ya diinvestasikan. Ya, di uangnya itu diputar lah. Kenapa? Karena hari tua teman-teman itu kan masih panjang ya. Hidup teman-teman itu masih panjang, nggak hari ini aja ya. Nggak sekedar iPhone 12 Pro di tangan udah selesai hidup teman-teman ya, nggak. Itu masih berlanjut terus. Jadi budayakan investasi, kalau bisa sampai anak cucu ya. Kalau bisa cicil beli emas misalnya ya, beli emas. Kalau bisa ya nanti emas itu udah banyak ya, kasih anak misalnya ya, untuk tabungan anak. Kan teman-teman kan rencana pasti berkeluarga ya, punya anak ya.
mau kasih tabungan masa depannya, ya gunakan uang tersebut untuk tabungan masa depan si anak. Dan saya juga sekarang begitu kok. Saya beli saham itu ya untuk anak saya. Saya beli saham, saya cicil-cicil, ya tiap bulan saya sisihkan uang, saya cicil, ya naik turun nggak apa-apa, karena saya pegangnya itu mau 10 tahun, 20 tahun, nanti kalau udah punya anak ya ini saya kasih ke anak saya. Mana tahu suatu hari ya saya kenapa-kenapa, kan saya punya tabungan saham. Ya tabungan saham itulah saya pakai untuk biaya sekolah anak saya. Gitu teman-teman. Tapi ini kembali ke teman-teman lagi, saya nggak memaksa ya, jangan bilang, wah Bang William itu agen investasi misalnya ya, dia suka ngajak orang asuransi, ngajak orang ini, ya enggak sama sekali, itu kembali ke teman-teman. Ini cuma pandangan saya saja. Makanya saya itu nggak pernah buat konten soal ini teman-teman. Keren, izin menggunakan YouTube buat belajar agar bisa mengajar. Boleh ya Fitri ya. Nah untuk teman-teman yang guru, ya boleh banget pakai saja YouTube saya untuk belajar, nggak apa-apa, gratis. Saya nggak pernah seperti copyright ini yang nggak ada. Yang penting kalau untuk belajar, untuk membagikan ilmu lagi boleh. Nah untuk teman-teman yang DM nggak dibaca, nah ini saya mohon maaf banget teman-teman ya. Jangan marah, saya pun minta maaf banget. Minggu lalu kan saya sudah share teman-teman ya, kalau mata saya ini kemarin lagi sakit, nah ini saya nggak nampak lagi. Jadi ya ini saya baru buat kacamata. Kemarin minggu lalu itu saya memang lagi pening banget, saya nggak bisa lihat komputer, saya nggak tahu kenapa, rupanya mata saya itu udah minus. Jadi nggak tahu tiap kerja itu kenapa mata saya itu berat banget, kepala saya itu berat banget ya teman-teman ya. Nah makanya kemarin kan saya ada buat di story ya, dan ini kacamatanya baru jadi, baru siap, makanya saya baru bisa live lagi, baru bisa berkarya lagi, bisa nyusun materi lagi ya. Kalau ada DM yang masuk, dan sehari itu DM-nya itu nggak satu teman-teman, kadang bisa 5, kadang bisa 6, dan sering teman-teman kita itu kirim foto ke saya, Bang kerjaan soal ini dong. Di saat itu teman-teman mata saya itu lagi sakit kan, saya mau baca soalnya lagi, waduh pedih banget, jadi saya memutuskan untuk nggak baca DM dulu teman-teman. Kak kalau kuliah malam itu sama nggak kayak kuliah pagi? Aku mau kuliah sambil kerja Kak, cuma takut pas kerja itu malah keteteran tugas kuliah. Nah ini mungkin penutup teman-teman ya, pertanyaan penutup ya, motivasi terakhir juga untuk teman-teman yang mau kuliah malam dan kerja pagi. Nah ini saya kasih motivasi kepada teman-teman. Ada pepatah mengatakan bahwa semakin banyak waktu kita, maka semakin kita sia-siakan waktu tersebut. Semakin sedikit waktu kita, maka semakin kita manfaatkan waktu tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman, jangan takut kerja pagi, kuliah malam. Kenapa? Semakin banyak waktu teman-teman, ingat dan percayalah, waktu teman-teman itu pasti kebuang. Tapi semakin sedikit waktu teman-teman bakal tahu seberapa penting, seberapa berharga waktu tersebut. Dan saya sudah merasakannya teman-teman. Hari ini saya bisa live ini, karena saya nggak mau waktu saya itu habis untuk main-main. Makanya saya live dan membagi ilmu. Karena saya tahu, besok saya sudah bekerja lagi, besok saya ada kerjaan lagi, saya minggu ada kerjaan lagi, ya Sabtu saya nggak ada kerjaan, tuh rencana saya mau nyusun materi. Ya, dulu saya kuliah juga sama teman-teman. Saya dulu kerja itu jam 8, saya jam 5, lanjut lagi kuliah jam 5 sampai jam 9. Ya, saya jam 10 sampai rumah, mandi-mandi, 10.30 tidur. Besok bangun jam 5, ya, jam 5, jam 6, jam 7 pergi kantor lagi. Jadi, waktu saya itu terbatas banget, tapi saya itu tahu betapa pentingnya waktu itu. Alhasil, ya hari ini terbentuklah pribadi saya yang lebih menghargai waktu. Makanya saya tuh kalau ketemu orang yang nggak on time, saya itu bisa emosi. Karena saya tahu banget betapa pentingnya waktu itu. Nah itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Jangan takut kuliah pagi, kerja pagi, kuliah malam. Jangan takut, karena teman-teman akan belajar banget bagaimana menghargai waktu. Dan waktu itu ya betul-betul harus dihargai teman-teman. Jadi ya percayalah, kalau teman-teman kuliah saja, saya yakin kok ada tugas 10 soal ya. Kalau bisa kerja 1 jam, pasti teman-teman bakal santai-santai dulu. Nanti aja lah. Pasti jadinya 4 jam. Harusnya bisa kerja 1 jam, jadi 4 jam. Christina udah mungkin enggak takut lagi. Atau mungkin nanti saya bakal jadikan sebuah konten ya di YouTube ya. Ini karena pertanyaan bagus banget. Mungkin bisa menjadi motivasi untuk tonton yang lain. Karena yang nonton ini kan paling cuma 30 orang ya. Karena sudah malam juga. Nanti mungkin saya buatkan kontennya di YouTube supaya lebih banyak lagi yang nonton. Ya mungkin itulah teman-teman ya, sudah malam, sudah jam 10, saya mau istirahat mungkin, dan besok saya mau kerja lagi. Ya kerjanya mau bangun pagi lagi sampai malam. Ya Sabtu saya nyusun materi kalau sempat buat video. Ya kembali lagi saya minta maaf kepada teman-teman kalau masih ada DM yang belum dibalas. Ya semuanya saya minta maaf. Ya karena saya juga kerja, ya itu mungkin alasan bagi saya sendiri ya, saya kerja, tapi ya itu yang saya hadapi. Saya mohon maaf banget. Belum bisa balas DM teman-teman, belum bisa maksimal untuk teman-teman, tapi saya harap dari video yang saya buat itu udah bermanfaat untuk teman-teman. Ya itulah, saya William Basri teman-teman, kita berjumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Dadah.